Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Citepus Nomor 1, dan tak lupa Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat yang kita senantiasa selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Solari SPDI. Kepadanya disilahkan. Sehingga pada hari ini kita dipertemukan di SD Citepus 1 dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita terima pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat contoh dan teladan buat kita. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat bangga dan bersyukur bahwa saya di saat itu dikelilingi teman-teman yang hebat, berani mencoba, ya, karena ada mungkin SD yang tidak berani daftar kultura, gitu ya. Tapi di satu saya masih biasa sekali. Kemarin angkatan 9 juga bukti sudah mendaftar. Mudah-mudahan lancar seperti Bu Rayati dan Bu Saria. Kebetulan Citepus 1 juga masuk di sekolah program. Mudah-mudahan menjadi amunisi tersendiri bisa nanti memajukan desa Citepus dalam pendidikan. Itu seperti itu. Bapak acaranya ini adalah diseminasi ya, tidak salah, dan merupakan penyampaian informasi tadi kepada individu kelompok yang mana informasi tadi bisa kita manfaatkan, bisa diterapkan dalam khususnya di pendidikan. Itu seperti itu.
Saya sangat-sangat mendukung sekali. Kemarin waktu bayi ini belum beruntung di PPK, ayo daftar guru penggerak. Tidak dulu lah Pak, nanti fokus di nunggu berikutnya lagi ya Bapak. Yang jelas, saya selalu mendorong untuk kegiatan itu karena insya Allah nilai plus dan plus sangat banyak berbuat sekali. Ya, tidak semua orang mau mencoba. Waktu saya di sekolah baru juga di luar eksploit saya, karena saya itu Aisyah paling terakhir. Sudah satu itu saya masih izin, ya bukan tahu. Bapak ini belum nanti bu, lagi mikir, ya Pak lah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin sudah jadi jalannya satu-satu ya. Ternyata setelah ngirim riset dari beberapa orang yang maupun itu ternyata ada 2, saya ada Pak Marjono, dari total 5, 4, dan lakukan seperti pelajaran ya, praktek mengajar dan paling menegakkan wawancara 1 jam. Karena yang wawancara itu tidak kata profesor, gitu ya. Sehingga saya juga waktu sama panas dingin di depan laptop, kemudian biasa. Itu seperti itu. Nah, saya sebenarnya sudah berpikir akan jadi sekolah penggeraknya seperti itu. Setelah berlama, Pak Medi jadi selamat Pak Bari. Jadi sekolah penggerak. Masalah mana buktinya bisa cari benar itu seperti itu. Tapi sampai sekarang ternyata belum ada program karena di grup masih sepi. Kemarin saya nyadar katanya Januari belum ada info apa. Kita tunggu saja kabarnya dari dinas itu seperti itu. Nah sampai sekarang yang angkatan 3 sama Barat belum ada kegiatan sama sekali. Saya ucapkan selamat kepada Bu Saliyah, semoga langkah ini menjadi jalannya berkarir, pendapat yang lebih baik. Seperti itu, karena sekarang apa itu guru penggerak, apa guru penggerak dengan model ini menjadi guru penggerak. Lulus sukses kan jadi mudah mendapatkan ilmunya. Kepala sekolah ke depan sudah berkata saat adalah guru penggerak, beda dengan tahun sebelumnya. Juga pengawas ya juga dari guru penggerak. Jalannya sangat luar biasa karir itu seperti itu. Kalau saya kan bukan kepala sekolah penggerak ya, karena kemarin hanya ditunjukkan lah gitu ya. Jadi belum teruji kualitasnya. Ya kan bersama-sama kita memajukan hidup saya dengan kualitas dan kita masing-masing. Demikian saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada saya, semoga sukses ke depannya ya, dan juga mendapatkan karir yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Subari SPDI kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan disimulasi yang akan disampaikan oleh Ibu Saliyah SPDSD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri yawadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Citepus 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Citepus 01 dan rekan guru tamu undangan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif.
dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, hari ini Rabu 25 Januari 2023, saya Sariah SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri Citepus, Kecamatan Jolonggi, akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah pemaparan tentang apa yang sudah saya pelajari tentang modul budaya positif, tentang teori-teori budaya positif, dan penerapan yang sudah saya lakukan khususnya di kelas saya, kelas 5 SD Negeri Citepus 1. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya nanti banyak kekurangannya, mohon dimaklumi ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Marilah kita bersama saling belajar, saling berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam budaya positif ini ada konsep utama. Ada 7 materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu guru di sini sudah belajar terlebih dahulu tentang materi budaya positif, karena selain dalam kegiatan guru penggerak di PMM juga ada materi tentang budaya positif. Mari kita bersama di sini untuk belajar bersama, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena saya berdiri di sini bukan berarti saya yang orang banyak ilmunya, bukan ya, tapi saya hanya melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan aksi nyata pada modul tersebut. Ya, modul 1.4 budaya positif itu adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam pendidikan guru penggerak. Dalam modul 1 itu ada 4 rangkaian kegiatan modul dan sampailah di modul keempat ini. Baiklah, modul budaya positif, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu adalah pembelajaran dengan kita berpusat kepada peserta didik. Mungkin dulu pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru, namun sekarang guru di sini sebagai penuntun, pembimbing, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran dengan melihat keunikan peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Karena apa? Karena masing-masing anak itu cenderung memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran itu tidak kita lakukan secara klasikal, menyamaratakan kemampuan anak. Namun kita harus mengerti anak ini memiliki bakat apa, kemudian kita arahkan.
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada berapa nih? Ada 6. Ya, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kegiatan tersebut yang sudah dilakukan di SD Negeri Citepus 1, contohnya adalah kegiatan sholat duha berjamaah setiap pagi, terus sholat zuhur, dan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna setelah kegiatan literasi. Selain berintak, dimensi yang kedua apa ya? Mandiri. Harapan dari profil pelajar Pancasila mandiri. Contohnya apa ya? Anak itu belajar tanpa harus disuruh mandiri gitu, tanpa ada paksaan dari siapapun. Iya, jadi peserta didik yang kita harapkan itu belajar sesuai dengan motivasi yang ada dalam dirinya, bukan belajar karena sebuah paksaan, karena sebuah ketakutan atau sebuah ancaman. Ketika anak belajar, hari ini ada PR, saya harus segera mengerjakan, bukan karena aku kudu nggak PR sih, orang besok dihukum Pak Fani, disuruh keliling halaman depan sekolah misalkan seperti itu. Kemudian berintak, mandiri, dan bergotong royong. Ketika ada kegiatan bersama, kebersihan bersama atau kerja bakti bersama, disitulah kita bisa melihat karakter peserta didik sudah melaksanakan dimensi gotong royong. Kemudian bernalar kritis. Ya. Ketika misalkan kita menyuruh anak didik kita untuk melakukan sebuah presentasi di depan kelas, nah nanti dari kelompok yang ada di kelas itu akan saling menanggapi untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian kreatif. Contohnya, ketika kita memberikan tugas proyek, nah ada peserta didik yang memiliki kemampuan kreativitas. Dia mengerjakan pekerjaan itu, proyek itu, menyelesaikan proyek itu dengan kreativitas yang sangat bagus. Kemudian berkebinekaan global. Ya mungkin dalam satu kelas itu ada mutasi atau pindahan anak dari luar daerah atau luar Jawa, sehingga kita menyatu bersama di situ untuk bersatu dalam keragaman. Kemudian disiplin positif. Makna kata disiplin positif adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan serta cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak mengerjakan PR karena sebuah ketakutan, karena takut nantinya akan dihukum tidak mengerjakan PR, akhirnya anak mengerjakan PR dengan terpaksa, asal garap, daripada besok tidak mengerjakan PR dan mendapat hukuman. Berarti itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri anak. Nah, itu maksud dari kata disiplin. Tentunya sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebijakan universal itu contohnya apa? Nilai anak yang memiliki rasa tanggung jawab dari dalam dirinya. Ketika anak mengerjakan PR tanpa disuruh, berarti anak tersebut sudah memiliki nilai universal, yaitu nilai akan tanggung jawab. Dan motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena faktor luar.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Ya, menumbuhkan kesadaran itu yang sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri, bukan karena sebuah ancaman. Melakukan mengerjakan PR itu karena kemauan sendiri, bukan karena besok harinya takut dihukum. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita sebagai manusia melakukan sesuatu itu dilatar belakangi oleh sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita memerlukan makan, kita memerlukan minum, kita memerlukan tempat tinggal. Yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin sering di kelas Bapak Ibu guru jumpai ketika menemukan peserta didik dengan menguji kesabaran kita. Mungkin mereka di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang nantinya kita akan memberi teguran terhadap anak tersebut. Mungkin teguran itu menjadi sesuatu yang berharga buat anak tersebut, karena dia di rumah melakukan kegiatan atau kenakalan apapun mungkin dibiarkan oleh orang tua, tapi ketika di sekolah anak tersebut akan diperhatikan oleh bu guru, akan nah kamu jangan seperti itu ya. Mungkin itu buat kita sesuatu yang biasa, tapi buat anak yang kurang mendapatkan perhatian di rumah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Penguasaan. Ketika di dalam kelas ada anak yang merasa dirinya paling. Kebebasan. Ketika kita pembelajaran di dalam kelas, tentunya jika dilakukan terus-menerus tanpa jeda waktu istirahat, itu akan terasa membosankan. Karena apa? Anak-anak butuh waktu istirahat, dan di jam istirahat tersebut anak-anak bisa berekspresi, bermain sesuka mereka. Ya, tentunya seperti yang kita ketahui sekarang, setiap istirahat bermain lato-lato. Nah, itu adalah kebebasan. Sekaligus itu adalah kebutuhan dasar mereka akan rasa senang. Bermain lato-lato itu menyenangkan sekali buat mereka. Istirahat, ayo kita pada turnamen lato-lato. Nah, semua di depan kelas bermain lato-lato. Nah, itu membuat mereka tertawa, membuat mereka lebih bersemangat dalam permainan. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri, pada diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita memiliki sebuah tujuan. Nah, sekarang yang pertama adalah motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi ekstrinsik, apa ya? Iya, motivasi yang berasal dari luar. Saya harus mengerjakan PR seperti tadi contoh yang saya berikan, karena takut dihukum oleh bapak dan ibu guru. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau motivasi ini
masuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu, saya harus mengerjakan tugas selesai terlebih dahulu agar saya dipuji oleh guru. Nah, itu adalah motivasinya, motivasi dari luar ya, atau motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebijakan universal diri sendiri. Murid berperilaku disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dia menyelesaikan PR dengan tepat waktu karena rasa tanggung jawabnya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini menjadi renungan buat saya khususnya karena mungkin budaya semuanya masih kebanyakan menggunakan hukuman. Ini tidak Bapak Ibu? Iya. Kenapa disebut dengan identitas gagal? Ketika kita memberikan sebuah hukuman dan itu akan menyakitkan, itu akan menjadi sebuah kenangan untuk kita. Katakanlah dulu saya SD bersama dengan Pak Guru ini. Yalah, aku ganu dihukum sama Pak Guru dia karena tidak mengerjakan PR. Apa yang dilakukan? Tas saya dibelang namanya di gendeng. Nah, itu memori yang tidak terlupakan ya contohnya. Kemudian tidak nyata, selain itu tidak terlihat. Terus kita juga merasa sakit. Misalkan ketika kita menghukum anak untuk berlari di depan halaman sekolah, atau suruh push up, atau suruh berdiri di halaman dengan hormat bendera, itu akan peserta didik itu akan merasakan sakit secara fisik. Memaksa diri, anak tersebut melakukan hal yang diinginkan oleh guru dengan rasa yang terpaksa. Kemudian murid menjadi menyembunyikan kesalahan. Murid jadi tidak jujur dengan kita. Biasanya di kelas, ayo siapa yang buang sampah sembarangan di depan kelas? Itu bu, itu bu, itu bu. Nah, karena mereka sudah takut duluan akan adanya hukuman dari bapak atau ibu guru. Anak jadi menyembunyikan kesalahan dan berperilaku menjadi tidak jujur. Dia tidak menyadari akan kesalahannya. Murid merasa rendah diri. Pak guru tah, bu guru tah, mari ini ngomongin aku. Pak guru ada apa ya kali aku? Bu guru ada apa ya kali aku? Timbul rasa seperti itu. Berikutnya adalah penghargaan. Kok penghargaan masuk dalam identitas gagal? Ya, karena tidak semua penghargaan itu bernilai positif. Nah, di sini penghargaan itu bernilai negatif. Kenapa nilai negatif? Yaitu karena tidak efektif, merusak diri peserta didik. Karena misalkan dalam memberikan penghargaan, pasti anak-anak yang pintar saja yang kita beri penghargaan. Ayo siapa yang mau maju? Nah, terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa? Harusnya anak-anak yang tidak bisa itu kita rangkul, ya, agar mereka tidak merasa minder. Yang berikutnya, mematikan kreativitas. Contoh di sini ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik. Contoh tugasnya membuat karya. Dengan karya yang sederhana, namun bu guru memberikan pujian yang luar biasa. Nah, itu dapat mematikan kreativitas. Kok bisa? Iya, karena mungkin anak itu lebih bisa berkreasi lebih bagus lagi. Terus mungkin di luar sana masih ada anak yang bisa menciptakan kreativitas lebih bagus lagi dari yang dihasilkan oleh anak tersebut. Jadi mereka
beranggapan, misalnya aku tak kayak gini, nah itu nih dapat pujian dari guru, misalkan seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Seperti kita ketahui sekarang sudah tidak berlaku lagi sistem ranking. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan pembulian. Kasihan untuk anak-anak yang kemampuannya biasa saja. Mereka bisa dibully oleh teman yang merasa berkuasa, memiliki kecerdasan yang lebih dari mereka. Selain itu, mungkin di lingkungan masyarakat sekitar ataupun orang tua itu juga akan menjadi beban mental, beban psikolog bagi anak dan orang tua. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Ketika anak misalkan menumpahkan air di meja, apa yang harus kamu lakukan, nak? Kamu sudah menumpahkan air di atas meja itu. Ya Bu, saya harus membersihkannya. Nah, itu kan berarti penguatan jangka pendek. Dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Memerlukan monitoring berkelanjutan. Ketika anak tersebut mengulangi kesalahannya tanpa sengaja, apakah anak tersebut akan melakukan hal yang sama seperti membersihkan tumpahan air yang dia sudah lakukan? Stimulus dan respon. Tadi saya sampaikan bahwa, nak, kamu menumpahkan air, apa yang harus kamu lakukan? Anak tersebut akan respon untuk membersihkan atau mengelap meja yang basah. Murid menghormati peraturan. Atas kesadaran dirinya, dia bisa menghormati peraturan. Oh iya, saya melakukan ini, nanti saya konsekuensinya ini yang harus saya lakukan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika dia sudah menumpahkan air, tadinya dia mau minta maaf, tapi malah langsung membersihkan air yang ada di meja. Yang kedua adalah restitusi. Restitusi menciptakan peserta didik agar dia memiliki karakter yang lebih baik lagi. Restitusi merupakan sebuah konsep disiplin dari sebuah peraturan yang telah disepakati akan menjadi sebuah konsep disiplin yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia mengerti solusi apa yang harus dia lakukan. Nah, ini akan berdampak pada jangka panjang. Dia melakukannya dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Kemudian, murid menghormati dirinya dan orang lain. Oh ya, saya melakukan kesalahan, saya berarti harus minta maaf, dan konsekuensi yang saya kerjakan harus segera saya lakukan. Teori kontrol, hanya murid yang mampu mengontrol dirinya untuk melakukan tanggung jawab atas kesadaran dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Dia akan semakin berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Pengertian restitusi di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Jadi kesalahan itu dia perbaiki dengan penuh kesadaran dan akan tertanam karakter yang lebih baik lagi setelah dia melakukan kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan. Dari sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan, dia akan belajar bagaimana dia akan memperbaiki kesalahan untuk dapat memiliki karakter yang lebih baik lagi. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Misalkan ketika di kelas ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita sebagai pendidik itu memberikan tawaran. Tawaran apa? Kamu tidak mengerjakan PR. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ya, kita tidak langsung, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Mungkin penulisan sama tapi nada berbeda juga itu akan berbeda lagi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah kita ketahui bahwa ada beberapa kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku manusia. Jadi, ketika anak malas, itu bukan berarti anak tidak mengerjakan PR, bukan berarti anak itu malas. Mungkin dia memiliki sebuah alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Itu yang sering kita lupakan, menanyakan alasan kenapa anak tidak mengerjakan PR. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kita butuh adalah karakter yang lebih baik lagi, bukan dengan tindakan kita menghukum. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika anak sudah menyadari kesalahannya, pastinya anak akan berpikir mencari solusi apa yang harus dia kerjakan atau dia lakukan untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Perbedaan. Di sini ada sebuah contoh kasus. Siswa yang tidak mengerjakan PR. Di sini konsekuensi. Hukuman dulu ya, Bu. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut untuk menyapu halaman. Bentuknya lebih ke fisik, ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Ketika gurunya marah-marah, tentunya muridnya akan menjadi takut. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan guru itu dengan terpaksa. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk mengerjakan PR 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di sini anak menyadari akan kesalahannya ya. Oh iya, mungkin karena saya tidak mengerjakan PR, jadi saya harus mengerjakan 2 kali lipat lagi. Beda dengan hukuman di situ. Nyambung apa tidak dengan kesalahan siswa? Tidak, pada hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahan siswa. Ketika dia tidak mengerjakan PR, dihukumnya secara fisik. Buat anak itu sudah cukup, lah paling kon melayu kayak gitu, ya. Beda di sini di konsekuensi, mungkin dia akan lebih terarah atau dia memiliki rasa tanggung jawab, nilai-nilai universal itu akan tumbuh. Oh, berarti saya harus mengerjakan PR lagi agar besok tidak mengerjakan 2 kali lipat lebih banyak. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas.
atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita dekati. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Mungkin kamu punya alasannya. Kamu apa yang telah kamu lakukan? Kenapa tidak mengerjakan PR? Mungkin anak tersebut karena membantu orang tua atau pergi dari mana karena pulangnya terlalu malam. Jadi kita perlu mengetahui alasannya apa. Guru terbuka dan saling menghormati dirinya dan orang lain. Guru mencoba mengerti akan kondisi siswa, kenapa dia tidak mengerjakan PR. Guru memberikan sebuah solusi dan saling terbuka. Nanti anak tersebut akan mengerti, oh berarti saya harus melaksanakan tanggung jawab saya, seperti itu. Lima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebagai refleksi kita, Bapak dan Ibu guru, kira-kira kita ada di posisi mana? Pernah jadi penghukum? Ya, mungkin jadi pemantau yang menghukum. Ya, kadang-kadang tentunya seiring berprosesnya setelah kita mempelajari budaya positif, perlahan-lahan kita mungkin akan menjadi seorang teman dan memposisikan kita nantinya sebagai manajer. Penghukum, posisi penghukum. Nah, di sini dengan menghardik, dengan menunjuk-nunjuk, anak menjadi menangis, kira-kira itu akan terbawa atau tidak memorinya oleh anak? Iya, apalagi kalau anaknya itu anak kelas PAUD gitu ya, pasti sampai rumah cerita. Alhamdulillah di sini guru satunya luar biasa sabar ya Bu. Kenakalan-kenakalan seperti Akbar yang luar biasa bisa diatasi dengan sebuah kesabaran. Nah di situ, patuhi aturan sekolah, ambil sampah di depan kelas. Nadanya nada tegas dengan muka yang garang ketika kita menyuruh serta didik. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, sudah lebih halus lagi, tapi menancap di dalam hati. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ketika mendengar rasa kecewa, kita refleksi pada diri sendiri. Mungkin kalau ibu kecewa sama kamu, nah ketika orang tua berbicara seperti itu kepada kita, tentunya itu akan masuk ke dalam hati ya. Nah, itu mungkin sama seperti posisi peserta didik kita ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin di sini di kelas ini seperti Ibu Puji, Ibu lebih sering memposisikan sebagai teman karena anak-anaknya memang sudah beranjak dewasa, jadi lebih sering sharingnya seperti saya dengan beberapa anak di kelas 5 karena memang usianya sudah menginjak usia yang seharusnya sudah lulus SD. Ayolah yang tertib. Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi penyampaiannya lebih halus lagi. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturannya? Jadi kita menyadarkan siswa tentang peraturan apa yang sudah dilanggarnya dan apa konsekuensinya. Anak harus segera mengetahui konsekuensinya yang harus dilakukan. Ketika dia menumpahkan air,
berarti anak tersebut harus segera membersihkan tumpahan air tersebut. Yang kelima, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Memberikan solusi kepada peserta didik untuk berpikir, untuk bertindak dalam memperbaiki sebuah kesalahan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini sebagai pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor, kendaraan roda 2? Alasannya apa, Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, agar kita sehat. Itu adalah nilai universal yang kita yakini. Kalau berkendaraan kita harus memakai helm. Kalau memakai masker itu artinya untuk kesehatan. Itu mungkin sudah terpatri dalam benak kita. Itu adalah tujuan dari nilai universal. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan, berupa peraturan universal untuk semua anggota kelas, terus dibuat dalam bentuk pasif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak usah banyak-banyak, yang penting anak itu hafal, mengerti, paham apa yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya harapkan teman-teman di SD Negeri Citepu 1 ini nantinya membuat sebuah keyakinan kelas di kelas masing-masing. Insya Allah saya dan Bu Yanti bersedia membantu untuk pembuatan keyakinan kelas tersebut. Guru bersama-sama membuat keyakinan kelas dan merumuskan. Sebelum saya merumuskan keyakinan kelas, saya berdiskusi dulu dengan rekan sejawat saya. Kira-kira bagaimana nanti pelaksanaan dalam pembuatan keyakinan kelas? Karena di sini kelas kami kelasnya gemuk, jadi kami perlu sebuah strategi agar anak dalam merumuskan keyakinan kelas itu tetap bisa kondusif. Jadi di sini kelas gemuk ya, nggak ada yang paralel. Merumuskan peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Anak-anak kita berikan sebuah sticky note dan menuliskan dalam sticky note itu yang ada di atas, nanti sticky note-nya dibagi dua, Umani. Yang atas hal yang tidak boleh dilakukan, nah yang di bawah misalkan hal yang boleh dilakukan, seperti itu. Dan yang kemudian setelah keyakinan kelas itu jadi, nanti dipajang di depan kelas. Nah, ini proses merumuskan keyakinan kelas. Contohnya pada kelas saya, guru memberi penjelasan mengenai keyakinan kelas. Apa saja yang bisa dirumuskan dalam sebuah keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu perlu adanya sebuah kesepakatan untuk dilaksanakan bersama. Berikutnya, guru menuntut murid dalam merumuskan keyakinan kelas. Jika masih ada murid yang kesulitan dalam menuliskan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kita sebagai pendidik menuntun anak untuk merumuskan tersebut. Kemudian,
murid menempelkan apa yang telah dirumuskan. Dari hasil 33 siswa yang ada di kelas saya, semuanya menempelkan apa yang mereka tuliskan dalam sticky note. Dan ternyata itu kegiatannya cukup mengasihkan buat anak-anak. Mereka jadi tahu sticky note itu sih apa. Nah, masih awam sekali ditebus dengan kertas sticky note. Guru bersama murid membuat kesepakatan atas rumusan keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing. Nah, ketika semua anak sudah menempelkan dalam papan itu di papan tulis dalam sebuah sticky note, nanti kita baca 5 sticky note kita baca. Nanti kita rumuskan. Kalau yang jawabannya hampir sama, tulisannya hampir sama, kita ambil. Nanti dari beberapa kesepakatan yang kita buat, selanjutnya ditempelkan lagi dalam sebuah sticky note. Ini mungkin terlalu simpel dan sederhana karena kemarin agak terburu-buru ya berarti. Kita pajang sticky note tersebut di kelas dan diharapkan anak-anak itu hafal keyakinan kelas apa yang harus dilaksanakan. Ini adalah keyakinan kelas 5 SD Negeri Citepus 01. Keyakinan kelas 5 yang pertama adalah menjaga kebersihan. Dengan penuh kesadaran jika ada sampah di luar kelas ataupun di halaman, diharapkan mereka dapat mengambilnya tanpa paksaan dengan motivasi intrinsik yang mereka miliki. Berpakaian rapi, datang tepat waktu dalam mengerjakan tugas, menghargai dan menghormati orang lain, semangat dalam belajar dan bekerja sama dengan kompak. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 5, yang disepakati oleh kelas 5. Dan ini yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita mendekati peserta didik itu menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Validasi tindakan yang salah. Alasannya apa kamu melakukan itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Bukankah kemarin kita setelah membuat keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apakah itu merugikan kamu? Contohnya seperti itu. Tadi dicontohkan ketika anak tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya apa, kemudian kita memberikan solusi agar anak tersebut dapat mengerjakan PR tepat waktu. Nah, di sini ketika anak yang ada yang tidak mengerjakan PR, inilah langkah yang kita lakukan. Menanyakan permasalahan mengapa melalui melakukan perbuatan ini. Kemudian setiap perbuatan pasti ada alasannya. Ini screenshotnya jadi nggak jelas. Kemudian membuat sebuah menyadarkan akan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Terus motivasi dan harapan yang akan dicapai. Kemudian solusi dan motivasi untuk menuju perubahan. Jadi dengan adanya keyakinan ini, anak diharapkan tidak melakukan kesalahan yang besar. Ini adalah contoh dari video restitusi yang sudah saya lakukan. Suaranya nggak ada ya?
Ini karena tidak menggunakan kamera, jadi videonya ala kadarnya. Saya menanyakan kenapa Latifah datang terlambat ke sekolah. Ya, itu adalah sebuah video restitusi yang menanyakan tentang alasan kenapa Latifah datang terlambat sampai 3 kali. Guru menanyakan alasannya dan memberikan solusinya, bagaimana caranya agar dia datang tidak terlambat ke sekolah. Video yang kedua, ketika menemui seorang peserta didik yang tetap berada di dalam kelas, tidak memanfaatkan waktu untuk istirahat. Ternyata Kirana tidak mengerjakan PR. Nah, kita tetap memberitahunya dengan memberikan sebuah solusi. Karena pulang terlalu sore setelah kegiatan ekstra, akhirnya Kirana lupa tidak mengerjakan PR. Ini adalah sebuah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Dia menyadari akan kesalahan yang telah dibuatnya. Anak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ya, setelah kita pada sebuah refleksi, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, demikianlah pemaparan tentang definisi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu sekalian SPDSD, dan insya Allah materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.